Watson mendapat email dari ayah Holmes untuk bertemu malam nanti, tapi Holmes tidak mau ikut. Dan lewat radio polisi yang disadap Holmes, dia mendapat berita adanya kecelakaan pesawat. Sampai di TKP bertemu dengan Gregson. Ini bukan tugas polisi. Polisi hanya membantu Molinari dari Dewan Keamanan Transportasi Nasional untuk mengurus kecelakaan ini. Tapi dengan rasa ingin tahu Holmes, dia tetap memeriksa para korban pesawat. Semua penumpang adalah para pengacara dari Ferris Script. Holmes melihat satu korban. Kakinya terkena baling pesawat, tapi harusnya darahnya muncrat mengenai celananya. Tapi korban ini terlihat bersih. Tengkorak belakang kepalanya dihancurkan sebelum pesawat menabrak tanah. Kesimpulannya adalah korban itu tidak mati karena kecelakaan, tapi mati karena dibunuh. This man didn't die in a plane crash. He was murdered. Melihat dari dalamnya luka kepala korban, senjata pembunuhnya bukan hanya berat, tapi juga punya 2 cabang di ujungnya, lebih besar dari kunci Inggris. Entah pembunuh juga mati dalam kecelakaan atau masih hidup. Hal pertama yang dilakukan Holmes adalah meminta Gregson memanggil pemilik dari pesawat, Keystar Carter. Pemilik pesawat Keystar Carter bernama Charles Cooper. Dia mengatakan bahwa pilot yang membawa pesawat itu sudah bekerja sama dengannya lebih dari 20 tahun. Pilot itu bernama Joe Newell. Sedangkan korban yang dibunuh bernama Hank Garrett. Salah satu korban bernama Walter Devlin cukup sering terbang dengan pesawat Keystar ini untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengacara. Sedangkan korban lainnya, Hank Garrett dan Ellie Elson, sempat 1-2 kali sering pergi bersama dengan Walter Devlin dengan pesawat itu. Di tengah dari wawancara dengan Cooper, Watson masih sibuk untuk mengajak Holmes untuk malam nanti pergi menemui ayah Holmes. Holmes yakin ayahnya tidak akan datang dan menyuruh Watson pergi sendiri. Kemudian detektif Bell mendapat informasi dari mitra junior Walter Devlin kalau 3 seniornya berencana sedang menuju ke tempat terpencil di Marga Vineyard untuk bekerja tentang kasus tuntutan terhadap perusahaan bernama Carmanto Foods karena gula pengganti perusahaan itu menyebabkan kanker. Ketiganya sempat melakukan perdebatan keras, terutama Garrett yang tidak menyukai Walter Devlin. Walter tidak ingin melanjutkan pekerjaan, sedangkan Garrett bersikeras untuk mengurus pekerjaan itu. Tersangka terkuat mengarah ke Walter Devlin untuk polisi, meskipun Holmes menolak dugaan itu. Dan Gregson mendapat kabar dari Molinari bahwa timnya berhasil menemukan black box pesawat. Sampai di tempat, diputarlah rekaman black box. Terdapat suara perdebatan antara Walter dan Ellie, lalu diakhiri dengan pesawat jatuh. Walter Devlin, Ellie Wilson. Di rekaman itu tidak ada suara Garrett sepatah pun. Tidak sesuai dengan kesaksian dari mitra juniornya yang mengatakan Walter dan Garrett yang paling sering berdebat keras. Di rekaman juga pilot mengatakan 3 orang di pesawat, harusnya 4 orang termasuk pilot. Deduksi sementara Holmes adalah Garrett tidak dibunuh di dalam pesawat, tapi di luar. Itu mengapa senjata pembunuhnya tidak ditemukan di dalam pesawat. Tapi entah alasan yang belum diketahui, kenapa menyembunyikan tubuh Garrett di dalam kargo pesawat, di mana orang yang berada di pesawat tidak mengetahui bahwa di kargo terdapat beban yang melebihi batas pesawat itu dan membuatnya jatuh. Dan perdebatan yang terekam di black box bukan antara Walter dan Ellie, tapi Walter yang mengirim pesan suara kepada Garrett karena menyangkanya Garrett tidak ikut pergi. Untuk membuktikan deduksi Holmes benar, ponsel Garrett yang ditemukan. Terputar pesan suara Walter yang sama dengan rekaman di black box. Ini membuat Walter dan Ellie dipastikan tidak membunuh Garrett karena mereka sama-sama tidak tahu kalau Garrett sudah mati. Mr. Devlin and Miss Wilson did not kill Hank Gerard. They didn't even know where he was. Yang masih diragukan adalah Joe sebagai pilot yang sudah berpengalaman. Harusnya dia tahu kalau beban pesawat tidak seimbang seperti seharusnya. Dan kemudian, Cooper, pemilik Keystar, memberitahu detektif Bell mendapat rekaman CCTV 45 menit sebelum lepas landas. Tibalah di kantor Cooper, Holmes tidak nyaman dengan ruangan itu karena bau lem yang menyengat. Dan di CCTV, terdapatlah Garrett sedang bertemu dengan satu orang misterius yang dia temui bahkan hingga 10 menit sebelum lepas landas.
Wajah orang misterius itu tidak ada di CCTV lain. Karena mekanik perusahaan pesawat itu bernama Bartz mengatakan CCTV lain rusak beberapa minggu lalu. Masalah klasik per CCTV-an untuk hal-hal yang penting. Karena orang itu hanya nampak dari belakang, Holmes membawa rekaman itu ke rumahnya untuk menganalisis orang tersebut. Sampai di rumah, dari bajunya mendapatkan clue arm toe dan disempurnakan menjadi Carmanto Foods, perusahaan yang harusnya 3 pengacara itu urusi. Dia membawa pager era 90-an, tapi Holmes salah menurut Watson. Sebelum Watson pergi untuk menemui ayah Holmes, Watson mengatakan kalau itu bukan pager, melainkan pompa insulin. Orang itu menderita diabetes. Identifikasi sementara membawa Bell dan Holmes dengan Hairston yang bekerja di Carmanto Foods, orang yang mirip di CCTV tersebut. Awalnya, Hairston yang membantu Gerard untuk melawan Carmanto, tapi Carmanto menawarkan penyelesaian yang cukup adil. Walter sebenarnya mengiyakan, tapi Gerard mengharapkan lebih, sehingga Hairston bertemu Gerard sebelum lepas landas, menolak untuk menjadi saksi dan pergi karena Gerard masih bersikeras untuk menggugat Carmanto Food. Mendengar kesaksian itu, Holmes langsung pergi. Tentu Bell menanyakan kenapa. Holmes melihat sulitnya Hairston untuk membuka botol pilnya. Dia mengalami diabetes yang parah yang mempengaruhi genggamannya. Status yang lemah untuk dijadikan pelaku yang bisa menggenggam senjata berat dan besar. Beralih ke sisi Watson yang bertemu dengan ayah Holmes. Dipersingkat, kalau orang itu bukanlah ayah Holmes. Hanya mantan seorang aktor yang disewa ayah Holmes untuk menyamar menjadi dia. Dugaan yang benar dari Holmes bahwa ayahnya tidak akan datang. Kembali lagi ke Holmes dan sekarang di tempat Dewan Transportasi Nasional untuk melihat pesawat yang jatuh itu. Pada saat di TKP, Holmes melihat pasir yang berbeda dengan lokasi kecelakaan. Opsi ini dia lakukan karena opsi lain dia tidak menemukan pelakunya. Pasir yang berbeda itu dia yakini ada di dalam tangki bahan bakar pesawat, menyumbat filter bahan bakar di pertengahan penerbangan hingga membuatnya jatuh. Deduksi itu benar. Holmes mendapati pasir di dalam tangki, tapi bukan pasir pantai tempat di mana pesawat itu jatuh. Pasir itu terdiri dari sebagian besar silika yang mengarah kalau pasir itu pasir komersial dan pesawat itu bukan jatuh karena beban, melainkan seseorang menyabotasi pesawat tersebut. Entah Gerard yang melihat seseorang yang ingin menyabotasi pesawat itu sehingga dia dibunuh, atau ada 2 pelaku yang mempunyai motif yang berbeda. Sekarang Holmes memulai kembali dari awal. Kali ini kepada Bartz, mekanik pesawat K-Star, bersama detektif Bell. Holmes mendapat informasi kalau Bartz bukan hanya tukang CCTV, tapi juga salah satu pilot K-Star. Holmes sempat melakukan wawancara dengan istri Joe kalau Joe dan Bartz sempat berselisih. Bartz mengatakan perselisihan itu tentang salah satu pelanggan kaya yang memberikan tip besar, tapi perselisihan itu sudah selesai. Holmes juga mendapati informasi lainnya. Setiap kali Bartz pergi terutama ke Miami dan Florida, entah mengapa selalu pergi dengan beban kargo 30 kilo, tidak lebih dan tidak kurang. Hal itu karena Bartz membawa kokain. Joe mengetahui hal itu dan berencana akan mengadu ke polisi. Jadi Bartz berusaha untuk menyingkirkan Joe. Kebetulan Gerard melihat dia melakukan menyabotase, jadi Bartz berimprovisasi, membunuhnya dan menyembunyikannya di dalam kargo pesawat. Deduksi yang bagus menurut Bartz. Masalahnya adalah pagi di saat kejadian, dia tidak berada di hangar. Dia bersama Charles Cooper mengurusi mobil Cooper yang sedang mogok. Dia tidak meminta untuk dipercayai. Dia menyuruh Holmes sendiri untuk menanyakan kepada Cooper benar atau tidak. Lalu Bartz langsung menutup pintu rumahnya. Dan di kantor polisi esoknya, di sini Holmes lagi-lagi menutup hidungnya karena bau lem yang kuat di tubuh Cooper. Cooper tampak shock, menceritakan malam tadi Bartz menelpon dan memberitahu mengenai kokain yang dibawa Bartz dan Joe yang mengetahuinya. Dan Cooper mengatakan sebaliknya. Charles Cooper tidak bersama Bartz di pagi kejadian sampai pesawat jatuh. Segeralah menuju rumah Bartz. Dia sudah menghilang. Di garasinya terdapat kunci Inggris dengan darah. Holmes melihat dengan detail kalau alat itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh
Gerard. Dan dia melihat kaleng oli mobil. Terdapat beberapa banyak uang. Pelaku mana yang terburu-buru kabur tapi tidak membawa uang yang diperkirakan sekitar $100.000 ada di dalam kaleng tersebut. Holmes yakin Barnes dibunuh dengan alat yang ada di garasi ini. Kesaksian palsu sehingga mengarah tersangka ke arah Charles Cooper. Di ruang integrasi, Cooper masih bersikeras kalau bukan dia pelakunya. Dia tetap bersaksi kalau Barnes malam tadi mengakui perbuatannya untuk menyabotase pesawat Joe. Sampai selesai integrasi pun dia tidak mau mengakui. Pindah sementara ke Watson. Watson lalu izin pergi dan ternyata bertemu kembali dengan yang menyamar sebagai ayah Holmes. Dia bernama Alistair. Dia dulu adalah teman Holmes saat di London. Saat Holmes sering menggunakan narkoba, Holmes sering menyebut nama yang sama terus-menerus. Kembali lagi ke Holmes. Sebelum masuk ruang integrasi, Holmes menyuruh untuk membawa air putih 1 teko untuk Charles yang sudah dihabiskan. Lalu masuk ke ruangan integrasi. Pertanyaan pertama Holmes adalah, apakah Cooper tidak ingin buang air kecil? Cooper menjawab tidak. Deduksi dimulai. Pada malam tadi, Cooper berkelahi dengan Barnes. Barnes menyobek tubuh Charles dengan pisau dapur. Perkelahian itu karena Charles Cooper juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan Barnes dan ingin menyuruh Barnes untuk menggantikan Cooper sebagai pembunuh Joe yang ingin mengadu ke polisi tentang penyelundupan kokain. Tapi perkelahian itu dimenangkan oleh Cooper. Holmes yakin lukanya itu cukup serius. Awalnya, Holmes pikir Cooper memang dalam keadaan shock, tapi ada sesuatu yang lain, yaitu kehilangan darah yang begitu banyak. Itu mengapa Cooper tampak begitu haus saat integrasi pertama dan kedua saat ini. Tubuh Cooper yang kehilangan darah cukup banyak perlu mengganti cairan yang hilang itu. Dan berikutnya adalah bau lem. Holmes mengira lem itu hanya ada di ruangan Cooper, tapi ternyata lem itu ada pada tubuhnya. Tidak sempat untuk menjahit, jadi dia menggunakan lem untuk menutup luka tersebut. Jika sekarang Cooper diminta untuk membuka bajunya, maka luka itu pasti akan tampak. Bukti yang kuat untuk membuat Charles tidak bisa mengelak lagi. Dan Gregson menawarkan sesuatu. Jika ingin terhindar dari hukuman mati karena sudah menyabotase pesawat, dia harus membantu polisi untuk menemukan jasad Barnes yang dia buang dan hukumannya bisa turun menjadi penjara seumur hidup. Kasus pun selesai. Scene ini ditutup di rumah Holmes. Watson ingin menanyakan masa lalu Holmes, yaitu mengenai seseorang bernama Irene Adler. I know about Irene. I want you to tell me about her.